Selamat sore sahabat Permata, semoga dalam kondisi sehat dan berbahagia. Hari ini saya Dr. Ruby akan menemani sahabat Permata berbincang-bincang santai dengan dokter spesialis kita yang ada di sebelah saya, yaitu Dr. Sinta, spesialis pulmonologi dan kedokteran respirasi. Nah, hari ini spesial podcast ini diadakan karena kita memperingati Hari Kartini. Karena Kartini sesungguhnya, Kartini zaman now nih dok, adalah Kartini yang tidak hanya menjunjung tinggi emansipasi, namun juga Kartini-Kartini wanita-wanita yang sadar akan kesehatannya. Untuk itu, hari ini kita membuka podcast ini dengan tema yang sangat spesial, yaitu pentingnya deteksi dini penyakit paru pada wanita. Sambil saya dan Dr. Sinta berbincang santai, boleh sahabat Permata menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Nanti akan izin saya bacakan ya dok ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih dok, sebenarnya apakah perempuan itu memang lebih rentan terkena penyakit paru dibandingkan dengan laki-laki? Sebenarnya resiko atau kerentanan untuk kena sakit paru itu sebenarnya hampir sama saja. Nah, cuman perempuan itu kadang-kadang ada bagian yang paling kena imbas negatifnya. Seperti misalnya karena asap rokok. Dia tidak merokok, tapi karena keluarganya merokok, suami merokok, mereka jadi kena kayak gitu. Nah, kerentanan itu sebenarnya belum ada studi yang membandingkannya ya, tetapi resikonya itu sebenarnya hampir sama saja dengan laki-laki gitu. Perbedaannya kenapa sekarang kok bilang kok perempuan cuma segini persen atau laki-laki lebih tinggi gitu kan, karena kurangnya pemeriksaan secara awal atau dini gitu. Jadi suka datangnya itu kan kalau yang perempuan kita ibu kalau sakit ntar dulu deh suka gitu kan, tiba-tiba udah gini baru ketahuan seperti itu. Oke, baik. Tapi secara epidemiologi memang apakah jumlah wanita dibanding laki-laki itu untuk angka penyakit parunya lebih tinggi atau bagaimana dok? Beda tipis ya dok? Hanya sekitar beda 10% untuk baik yang infeksi ataupun non infeksi. Kalau di Indonesia kan seringnya itu TB atau tuberkulosis sama kanker paru. Nah itu beda tipis, tetapi sekarang kanker paru itu perubahan yang perempuan ini sekarang lebih cepat nanjaknya dibandingkan laki-laki. Karena faktor apa tuh dok? Apa tadi predisposisi dia sebagai faktor risiko terpapar atau sebenarnya dia juga pelaku aktif atau bagaimana? Karena pajanan dari asap rokok keluarga. Sama itu kan semakin kesini kan radikal bebas makin banyak, ya kan. Mungkin perempuan itu jarang yang memperhatikan pola makannya kadang-kadang. Jadi kayak makanannya tuh yang ya kok kita pengen makan yang sehat ya, tapi karena kita perempuan apalagi ibu-ibu yang ibu cuma rumah tangga itu kan sering makannya tuh yang apa aja dimakan gitu. Belum lagi edukasi yang rendah, jadi kesannya tuh kayak kan saya ngerokoknya di luar, suami bilang kayak gitu kan, dia nggak bisa ngomong apa-apa tapi dia kena pajaran. Nah itu yang membuatnya jadi akhirnya makin kesini makin tinggi insiden penyakit pada perempuan. Baik. Nah, ngobrol-ngobrol tentang wanita dan kanker paru nih dok, mumpung tadi masih ke sana pembahasannya, sebenarnya apakah paparan asap rokok saja atau misalnya paparan polusi, kemudian juga wanita-wanita yang bekerja dengan paparan asap lainnya itu juga berpengaruh kepada risiko kanker paru atau hanya rokok saja? Sebenarnya semua asap. Semua asap ya dok? Semua asap, baik itu asap rokok, kendaraan bermotor, bakar sampah. Pembakaran sampah. Masak di rumah tangga yang memang ibaratnya kalau ventilasinya kurang kan kadang suka ngepul nih. Itu juga gitu kan. Bahkan obat nyamuk bakar. Obat nyamuk bakar itu juga gitu. Kalau obat nyamuk elektrik? Elektrik itu sebenarnya hampir mirip kayak kita menghirup rokok-rokok elektrik ya. Gitu memang belum ada penelitian tapi hampir sama nanti insidennya, karena tetap dia berupa aerosol yang masuk dan itu merupakan satu pajanan yang bikin saluran nafas kita rusak. Kalau saluran nafas rusak kan gampang ya buat sakit. Nah seperti itu. Nah kalau misalnya ada wanita-wanita nih dok yang setiap harinya terpapar sama asap, terutama asap polusi ya, karena kan sekarang banyak sekali wanita bekerja, itu apakah masker biasa cukup, masker kain, atau harus masker yang seperti apa nih dok untuk terhindar dari polusi tadi? Kalau saya lebih prefer untuk pencegahan itu masker yang medis yang ada penjepitnya di sini, yang kayak kita masker medis gitu kan. Kenapa? Karena kalau kadang-kadang tuh pakai masker yang dakbil yang kekinian itu makanya suka melorot. Di sini kan hidung tuh nggak ketutup banget ya, nah tetap pajanan pasti bisa masuk. Kadang ada yang pakai lama-lama turun ke sini gitu kan. Harusnya kan kita di sini dicapit untuk mencegah adanya pajanan, tapi harus dilihat juga ya, misalnya
tempatnya dia udah sendiri, udah lumayan bersih, nggak apa-apa dilepas dulu untuk supaya dia bisa nafas dengan benar dulu. Kayak gitu. Baru dibenerin, Nanti baru dia pakai beraktivitas lagi. Iya. Oke, siap. Kemudian kira-kira misalnya nih dia terpaksa terpajan dengan polusi atau asap rokok dan lain-lain. Kira-kira nih dok, berapa lama waktu yang bisa batas maksimal lah untuk dia harus keluar dari pajanan itu gitu? Oke, sebenarnya kalau berapa batas maksimal tergantung dari tingkat partikulat matter di ruangan itu, gitu. Biasanya kalau misalnya pusat-pusat industri itu dia punya pengukurannya, gitu. Dengan kadar misalnya partikulat matternya seberapa, dia hanya bisa boleh di sana dalam jangka waktu berapa lama, gitu. Biasa kita saranin kalau misalnya memang tempat-tempat yang kotor ya, memang debunya banyak, gitu kan, gitu, gak usah terlalu lama. Setiap 1 jam, kalau bisa dia keluar. Keluar dulu gitu. Tapi kalau misalnya tempat-tempat kayak kita nih misalnya perawat-perawat petugas kesehatan gitu kan, ya itu kan sebenarnya masih bisa dia cari tempat yang agak nyaman ya, udah bebas. Apalagi kan namanya rumah sakit pasti nggak seluruhnya itu terkungkang. Ada lokasi yang ventilasinya bagus, taman-taman gitu kan, nggak apa-apa ke situ aja dulu. Untuk misalnya kalau kita Islam sholat dulu atau gimana gitu. Jadi sebenarnya ada waktu rehat dari paparan itu juga penting ya dok ya, iya, terutama jangan untuk mencari. terus-terusan. Oke, baik. Kemudian nih dok, terkait tadi nih pentingnya deteksi dini. Sebenarnya gejala-gejala seperti apa sih dok pada perempuan, pada wanita nih yang kita patut waspadai dan kapan harus ke dokter? Sama kayak penyakit yang lain, kita harus waspada kalau ada gejala respirasi. Gejala respirasi itu apa aja itu kayak misal batuk, berdahak atau tidak, ada darah atau tidak. Tapi biasanya kalau udah batuk darah ya itu udah warning sign gitu ya untuk kita datang. Kemudian sesak nafas. Sesak nafas itu dibedakan, misalnya sesak nafas karena dia ada bunyi cit-cit gitu kan, atau sesak nafasnya karena dia beraktivitas, misal pada orang-orang penyakit jantung. Kemudian nyeri dada. Nah, nyeri dada juga harus dibedain juga, karena ada nyeri dada yang akibat jantung yang biasa kayak anginan menjalar gitu kan. Ada juga yang dia nyerinya itu seperti sayat-sayat atau panas. Kayak gitu. Disayat atau panas gitu ya. Panas gitu. Kemudian abis batuk, nyeri dada, terus sesak nafas ya kan. Kemudian yaitu gejala yang lainnya sistemik seperti misalnya dia demam terus-terusan, terus berat badan turun, ya kan, nafsu makan menurun, nah itu harus diwaspadain gitu. Berarti batuk, kemudian sesak, nyeri dada, demam, prolong fever yang terutama demam yang memanjang, sama satu lagi tadi penurunan berat badan. Kira-kira dari ke arah mana sih dok penyakit-penyakit yang sering selain tadi TB, kanker paru tuh, selain itu menuju ke sana tuh ada apa aja? Penyakit paru pada wanita. Yang parunya, kalau pada wanita itu yang paling sering sih sebenarnya 2 itu, ya kan, TB dan paru dan kanker paru ya. Tapi kalau misalnya dia biasa yang kayak asma, nah itu juga harus waspada, karena gini, saya nggak asma dok waktu kecil, saya nggak ada alergi dok. Tapi saat dia dewasa dengan perawakan misalnya dia tubuhnya besar gitu kan, gerut, itu bisa jadi sekarang pencetus asma. Gitu, karena sekarang asma itu bukan harus mesti banget ada alergi. Sudah berubah. Sudah berubah ya ininya. Jadi asma itu harus bagaimana dok tadi? Jadi kalau asma itu biasanya ya dia sesak nafas yang ada bunyi ngik gitu, kayak dia tiup-tiup, nah kayak gitu. Tapi dia tidak mesti ada alerginya. Belum tentu ada alerginya. Belum tentu ada alerginya. Kayak gitu. Nah biasanya sekarang ini seringannya kecenderungan beberapa pasien itu adalah statusnya asma late onset. Jadi baru kedeteksi ketika dewasa. Sering pada wanita, terus dewasa. Kadang-kadang ada asma yang karena obes, karena berat badan yang lebih. Nah, itu kenapa sering. Kenapa bisa begitu? Ya karena kan saluran nafasnya jadi terganggu. Tertekan, diafragma juga tertekan, sama juga ada komponen dari obesnya itu yang mencetuskan komponen asma. Asma itu kan dia IgE ya. Nah, itu jadi tercetus. Makanya jadilah dia bronkokonstriksi, lendirnya jadi banyak, jadi bengkak-bengkak itu saluran nafasnya kayak gitu. Nah, nyambung lagi nih dok ke tadi ya, wanita dan juga penyakit paru, terutama tadi misalnya kanker paru. Kira-kira kapan sih dok curiga nih batuk, sesak karena infeksi gitu misalnya, sama batuk atau gejala pernapasan lain ke arah kanker paru? Kira-kira kapan nih kita para wanita harus waspada? Waspada gini,
karena sakit paru pada wanita itu banyak kan tadi TB atau kanker. Itu yang sama-sama batuknya tuh disebut batuk kronik. Batuk kronik itu berarti batuk yang lebih dari 2 minggu biasanya. Dengan catatan setelah diobatin dia nggak ada perubahan ya. Nah, 2 itu kita nggak bisa melihat dulu apakah itu memang suatu bentuk infeksi atau keganasan. Karena bisa jadi TB pun kadang-kadang nggak harus tuh dia ada demam. Ya kan, keganasan nggak harus tuh dia misalnya saya cuman batuk aja atau ada batuk darah, enggak, karena ada juga keganasan yang demam. Jadi caranya itu setelah ada gejala seperti itu, batuk lama 2 minggu udah diobatin nggak ada perubahan, segera ke rumah sakit atau ke dokter. Tujuan apa? Dilakukan pemeriksaan penunjang berikutnya. Karena satu lagi, kanker paru pada stadium awal itu mirip banget dengan penyakit paru kronis, salah satunya TB. Oke. Gejalanya mirip ya, Dok? Gejalanya mirip, gambar radiologisnya pun bisa mirip. Gitu. Biasanya nanti kalau kayak gitu, kita akan evaluasi beberapa bulan kemudian untuk lihat foto ronsennya kembali. Sama lihat evaluasi udah diobatin, perubahan atau tidak gejalanya. Seperti itu. Biasanya kalau ada para perempuan atau wanita di sini yang batuk lebih dari 2 minggu, kemudian ke dokter, akan diperiksakan penunjangnya apa aja tuh, Dok? Ya, minimal kalau dia ada dahak, kita cek dahak. Cek dahak sama ronsen. Dahak dan ronsen ya. Itu wajib sebenarnya gitu untuk menentukan oh ini memang ada infeksi TB, karena paling infeksi TB kan, oh ini ternyata ada masa nih, atau ada, kalau TB itu kan suka ada kavitas ya, atau yang kata tuh bercak-bercak putih banyak, nah ada itunya tuh di parunya kayak gitu. Tuh, dan itu juga sebagai ini patokan utama untuk nanti kita evaluasi pengobatan. Gunanya kayak gitu. Kalau misalnya ini, Dok, kayak kan banyak nih medical check up yang dia juga memasukkan misalnya CT scan untuk dada atau misalnya pemeriksaan penunjang lain yang lebih advance. Nah itu kira-kira dia untuk mendeteksi apa dan kapan harus dilakukan? Kalau CT scan itu biasanya kita mengarah untuk suatu masa atau keganasan, ya kan. Nah kalau misalnya kapan ya, Dok, saya mau cek itu, pertama kita lihat ada namanya screening dan ada namanya deteksi dini. Screening itu pada populasi yang punya pajanan, punya faktor resiko, misalnya populasi rentan ya, Dok, ya. Misalnya saya ada keluarga yang kanker, saya sering kena asap rokok, saya kerjanya memang di lingkungan yang banyak polusinya, terus kok saya kan suka nafasnya berat. Nah, saya coba itu untuk dilakukan CT scan atau screening tadi. Tapi saya ada batuk, Dok, batuk saya berdarah, berat badan saya turun gitu kan, keluarga saya juga ada kanker. Nah, dia udah punya gejala dan dia juga punya faktor resiko, itu namanya deteksi dini. Itu juga kita wajib periksakan HRCT sebenarnya, minimal HRCT. HRCT itu CT scan untuk non kontras yang high resolution itu. Beda dengan CT scan dengan kontras. Kalau misalnya emang dari HRCT udah kelihatan, untuk kita tahu misalnya staging ya untuk tumor, baru kita lakukan CT scan torak dengan kontras. Baik. Oke, kita coba lihat komentar dari Instagram ya, Dok, ya. Mungkin ada pertanyaan yang masuk sekarang. Nah, ini ada pertanyaan nih. Pertanyaan yang pertama dari Sea Putri _99. Apakah penyakit paru bisa sembuh total? Kalau untuk infeksi dan asma, nah kalau TB itu pasti bisa sembuh total. Syaratnya cuma satu, patuh itu berobat. Ya, patuh untuk minum obat, patuh untuk kontrol, patuh untuk menghindari pemberatnya. Kayak misalnya asap ya, itu memang asap itu sangat-sangat mengganggu semua penyakit paru. Jadi dari pengobatan kena asap itu pasti akan sangat lama pengobatannya dan tidak akan efektif dan tidak bagus hasil akhirnya. Kemudian kalau dia asma itu bukan sembuh tapi terkontrol. Kalau asma itu berarti terkontrol. Dalam hal ini apa tuh, Dok, definisi dari terkontrol? Terkontrol itu dia tidak ada serangan siang hari. Jadi kalau siang hari itu dia aktivitasnya aman, nggak ada rasa kayak berat atau kan kalau kita masuk tuh suka ngerasa kok naik nafas gak enak gitu kan. Nah itunya terkontrol, nggak ada serangan siangnya, aktivitas dia aman banget gitu kan, malam nggak sering kambuh, dan dia nggak sering pakai obat si penghisapnya itu di luar yang kita anjurkan atau pakai obat hisap yang lainnya. Itu definisi dari terkontrol. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Raina Kaibu. Apakah bisa kita minta cek paru tapi belum ada keluhannya? Jadi deteksi dini mungkin ya, Dok, ya, kalau ada itu pajanan namanya screening. Screening. Kira-kira bagaimana, Dok, kalau screening? Boleh screening gitu kan, ya itu saya bilang kan, screening itu pada populasi yang tidak ada gejala tapi dia memiliki
faktor resiko. Itu kita bisa lakukan, apalagi kalau misalnya sekarang ini semua perusahaan kan melakukan screening. Minimal dia akan minta ronsen dan spirometri. Tujuannya untuk itu tadi, untuk ngelihat ada nggak masalah paru dia dari awalnya apa, kayak gitu. Kalau spirometri tadi untuk apa aja tuh dok, untuk memeriksa apa aja? Biasanya kita untuk melihat adanya obstruksi atau sumbatan jalan nafas ya. Biasanya itu pada pasien-pasien perokok berat, pada pasien-pasien yang memang ada asma, itu bisa terdeteksi dari itu. Dari spirometrinya ya? Kayak gitu. Atau misalnya pada pasien-pasien yang maaf misalnya dia pernah operasi di bagian dada ataupun perut gitu kan, yang mengganggu gerakan dari parunya, itu bisa terdeteksi dari spirometri. Kayak gitu. Jadi fungsi parunya tadi bisa terdeteksi ya dok ya. Kemudian tadi dari saya Putri Andrisko 99 lagi, tadi sudah kita bahas juga nih bagaimana mendeteksi dini penyakit paru. Tadi dari mulai apakah ada faktor risiko, kemudian gejalanya seperti apa, kapan harus waspada gitu ya dok ya. Jadi sudah dibahas juga. Kemudian kita lanjut ke Zevanya Keinara titik 1. Dok, bagaimana kita yang rumahnya masih pakai asbes? Apakah sangat berisiko? Ya, asbes itu salah satu faktor resiko pada kanker paru. Jadi pada orang yang misalnya tinggal di asbes, saya rumahnya asbes dok, tapi udah 10 tahun, saran saya lakukan screening paru. Karena itu salah satu faktor resiko. Minimal tadi ronsen. Minimal ronsen. Gitu. Kalau misalnya dia bisa spirometri, itu juga bisa. Ronsen atau spirometri. Tapi lebih bagus ronsen sih. Kalau asbes itu kira-kira efek untuk paru-parunya gimana dok? Selain dia karsinogenik. Dia nanti kalau terhirup itu partikelnya masuk ke dalam paru, karena dia tidak bisa disaring oleh si sapu-sapu yang di saluran nafasnya. Dia mengendap, nanti itu dia situ menyebabkan terjadinya kerusakan di sel-sel paru dan karsinogenik. Itu makanya jadi akhirnya adalah kanker paru. Cuman butuh waktu. Kira-kira butuh waktu berapa dari pajanan pertama asbes sampai dia timbul ke arah kanker paru tuh kira-kira berapa lama? Kalau di Indonesia itu ada penelitian kadang lebih dari 5 tahunan. Jadi pajanan lebih dari 5 tahun sudah sangat berisiko ya dok ya? Makanya kalau bisa kalau rumah asbes itu kan mending diganti. Berarti langsung diganti untuk asbesnya, dan juga jangan lupa dilakukan screening ya dok ya, minimal ronsen dan spirometri. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih dok. Dari notebook.pirate, apakah sering naik motor malam bisa bikin paru-paru basah? Karena saya sering keluar malam, tuntutan kerja, solusinya gimana ya? Sebenarnya bukan keluar malamnya sih yang bikin jadi paru-paru basah, tapi gini, pada saat malam hari itu kan kelembapan agak berbeda dibandingkan siang hari. Kemudian saat malam juga itu pasti imunitas kita akan sedikit menurun gitu kan. Jadi apapun itu bisa mudah untuk menyebabkan suatu penyakit, bukan harus paru-paru basah. Apalagi kalau misalnya dia naik motor nggak pakai jaket, nggak pakai masker, helmnya helm yang biasa, bukan yang full face gitu kan. Ya tekanan udara yang masuk itu kan akan tinggi. Nah itu sebenarnya karena udara itu nggak 100% bebas dari namanya kuman, bakteri ataupun virus dan jamur. Gitu. Jadi bukan karena dia itu malamnya, tapi karena memang kondisi malam adalah kondisi yang rentan untuk bikin imunitas kita turun. Dan juga belum tadi perlindungnya juga misalnya kurang maksimal. Jadi disarankan ketika dia harus kerja malam, pulang malam naik motor misalnya, berarti harus disarankannya pakai helmnya full face, kemudian pakai masker. Sama sebenarnya jaket untuk biar nggak paparan dinginnya. Kan kalau kita dingin kan imunitas tubuh akan berusaha dong untuk menstabilkan kondisi kita itu gitu. Dan satu lagi, istirahat yang cukup dan makan. Jadi nutrisi juga, faktor nutrisi juga tetap penting ya dok ya. Kemudian sebenarnya kalau untuk paru ini dan juga wanita, kita tidak terlepas dari pergaulan ya dok, karena kan sekarang ini banyak nih rokok elektrik atau misalnya vape gitu, dan juga banyak juga perempuan yang menggunakan vape karena misalnya dari kabarnya vape itu lebih tidak berbau dibanding rokok dan lain-lain. Kira-kira gimana sih dok dari sisi kedokteran respirasi ini? Vape itu sama aja, bahkan saya berapa kali nemuin pasien dia tidak merokok tapi dia nge-vape, kejadian dia untuk nafasnya itu lebih tinggi. Dibanding rokok? Betul. Karena apa tuh? Nah, karena kan dia berupa aerosol gas yang langsung terhirup. Ya kan, kadang ada vape itu ada komponen panasnya juga. Nah, itu suatu zat yang merusak
Intinya apapun itu yang merusak saluran nafas itu pasti akan menyebabkan masalah di paru gitu. Nah, vape ini lebih cepat dia. Karena partikel lebih kecil atau karena apa? Karena itu langsung aerosol kan. Karena dibentuknya langsung aerosol yang lebih kecil, aerosol lebih bisa gampang masuk. langsung kayak gitu. Okay. Dan dia kan ada sistem pemanasnya juga di vape itu yang mengubah si liquidnya itu untuk menjadi gas, ya kan. Nah, jadi itu memang suhunya itu juga sangat nggak baik untuk pertahanan saluran nafas. Oke. Nah, terus juga ada beberapa industri nih dok yang memberi nama, melabeli lain gitu ya, rokok dengan misalnya rokok herbal gitu. Nah, itu dokter sama aja ya dok. Kayak intinya adalah ada aerosol yang masuk, itu tetap berbahaya meskipun dengan label berbentuk asap, meskipun dengan label misalnya herbal. Karena kan tembakau juga herbal ya dok ya. Iya, sama cengkeh. Cengkeh juga herbal. Jadi itu hanya naming saja. Tetap sebenarnya tidak disarankan ya dok ya. Di paru nggak sama sekali disarankan gitu, karena nggak ada pelindungan. Paru itu sesuatu yang nggak ada perlindungan langsung. Perlindungannya cuman dari hidung, adalah bulu-bulu hidung, ya kan langsung masuk. Beda sama kulit, beda sama organ lain. Jadi kalau dia kena, dia memang langsung terpajan gitu. Nah, ya itu tadi kan udah luar itu kan kita nggak bisa lihat ya bersihnya. Asap itu yang masuk kita juga nggak bisa ngelihat, nggak bisa memfilter komponen-komponen lain yang masuk gitu. Benar-benar dokter gitu. Oke, kemudian terkait, nah ini nih dok, tadi kan dokter bilang salah satu pajanan adalah asap dari masakan, dari kompor. Kira-kira untuk ibu-ibu yang suka masak di rumah nih, selain ibu-ibu bekerja, itu bagaimana perlindungannya dok? Apakah setiap masak harus pakai masker atau bagaimana? Semua ventilasi. Ventilasi, oke. Ventilasi atau sekarang kan udah modern ya, ada yang menghisap buat itu kan menghisap asapnya, akhirnya itu dipakai. Gitu. Sekarang kan kadang-kadang tuh ada berapa ibu rumah tangga yang rumahnya nerok dapur itu tuh tempatnya tidak dekat dengan ventilasi gitu kan. Nah itu jadi asapnya nggak bisa keluar. Kalau langsung ada jendela yang deket kompor, kan sekarang udah mulai ini ya, ibu-ibu paham lah modernisasi gitu kan, itu lebih bagus lagi. Jadi asapnya itu langsung keluar ke jendelanya. Oke, jadi yang penting itu adalah sebenarnya tidak harus pakai masker tiap masak, tapi ventilasinya ya dok ya, dibuka pintunya, kemudian jendelanya. Lalu kalau punya exhaust juga bisa dipakai ya untuk menghisap asapnya gitu. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi nih dok. Jadi kalau banyak yang takut dok periksa karena bayangannya adalah kalau misalnya deteksi dini, kemudian juga screening, itu kan kita melakukan pemeriksaan penunjang dan di bayangan orang-orang tuh biayanya mahal. Sebenarnya dibandingkan dengan dampaknya, dibandingkan dengan misalnya kita terkena penyakit lalu kita harus berobat, seberapa cost efektif sih dok deteksi dini itu untuk perempuan dan juga penyakit paru? Sebenarnya sangat efektif sih. Kenapa? Karena kalau screening kita masih bisa pakai minimal radiologi atau ronsen, ya kan. Ronsen berapa sih kan nggak pernah ada yang lebih dari 500.000 kayak gitu kan. Lagi pula zaman saat ini kan banyak tuh promo-promo dari rumah sakit ya, paket-paket MCU itu bisa dimaksimalkan dibandingkan kalau misalnya sudah terkena. Kalau sudah terkena itu pertama ruginya itu bukan hanya rugi material ya yang kita keluarin untuk misalnya biaya, meskipun kita pakai BPJS ada transport kita ke situ juga, terus juga mungkin kalau yang sudah bekerja terpaksa tidak bekerja kayak gitu kan. Kemudian juga ada kerugian dari kitanya sendiri, seperti apa, tubuh yang saat itu kan sebenarnya nggak nyaman, kita nggak akan bisa seleluasa dan senyaman saat kita lagi sehat gitu kan, itunya sudah jauh berkurang. Emosi, psikologi itu kan juga terganggu gitu. Jadi jangan hanya melihat dari cost yang terlihat berat saat kita membayar awal, tapi lihat juga adalah cost-cost yang tidak terlihat. Nah itunya gitu. Jadi lebih baik memang saran saya itu deteksi dini atau screening. Jika memang kita rentan, jika memang kita ada di lingkungan yang ada banyak pajanan, ataupun kalau kita memang sudah memiliki gejala. Jadi tetap deteksi dini dan screening lebih cost efektif dibandingkan dengan kita sudah terkena duluan lalu kita harus berobat dan lain-lain gitu ya. Kemudian nih dok, ada pertanyaan lagi dari Selin_Haira. Dok, saya TBC. Sudah pengobatan bulan kedua, takut menularkan suami. Di bulan keberapa sudah tidak menularkan ya dok? Untuk penularan TB itu kenapa sih pengobatan TB disuruh minimal 6 bulan? Karena bisa 6 bulan itu tingkat penularan sudah amat sangat rendah. Gitu. Jadi kalau mau tanya saya tidak mau kapan, biasanya tuh di akhir-akhir bulan kelima itu mungkin sudah
sangat aman. Kalau bulan kedua itu memang walaupun dicek misalnya BTA-nya negatif, komanya udah nggak ada, tapi bukan berarti tidak menularkan, masih mungkin menularkan walaupun dikit. Jadi makin lama itu semua makin dikit gitu. Jadi kalau misalnya aduh saya masih takut nih dok, misalnya di bulan ketiga nih, aduh saya masih takut, oke tahan dulu aja. Tahan itu kan bukan berarti kita tidak bersama gitu kan, tetapi kita tetap menjaga agar tidak terjadi penularan. Penularan dengan apa? Percikan biasanya, batuk, bersin. Kalau ngobrol, kalau ngobrol, ketawa kita tidak ada percikan, itu masih lumayan aman. Dengan ada jarak ya, kalau deket ya pastilah kena gitu. Berapa tuh dok jarak yang disarankan? Jaraknya saya lebih sayang sekitar semeter kayak gini. Semeternya sama kayak ya? waktu kita COVID gitu kemarin kan. Ya? Kayak gitu. Jadi untuk wanita-wanita yang sedang mengalami TBC, meskipun tadi BTA-nya sudah negatif, tetap harus disarankan proteksi, menjaga jarak, memakai masker, karena tetap risiko penularan ada ya dok ya. Walaupun sangat kecil tapi tetap ada. Tetap ada. Gitu. Di akhir bulan kelima mungkin bisa lebih safe sebenarnya. Oke, baik. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dok, dari RVL Firnandi. Kapan sih seorang pasien itu sudah di tahap wajib melakukan bronkoskopi? Nah, itu kira-kira apa sih dok? Oke, bronkoskopi itu kan sebenarnya pemeriksaan invasif ya, karena kita masukkan selang ke dalam saluran nafas untuk nanti ngelihat ada apa di saluran nafas itu. Nah, biasanya pasien-pasien kita bronkoskopi itu pasien yang jika di foto torak ataupun di CT scan ada massa atau padatan di parunya. Oke, jadi lanjutan dari tadi pemeriksaan ronsen, kalau ada apa-apa dilakukan bronkoskopi. Iya, gitu. Kalau misalnya pasien asma atau pasien flu biasa yang di foto ronsennya itu nggak ada massa atau nggak ada yang putih-putih atau kata orang nggak ada yang tumbuh atau nggak ada yang padat, itu sih belum perlu ya kan, gitu. Kecuali dia memang misalnya dia bekas TB, masih ada sisanya, dicurigai ini sisa memang TB atau dia berubah menjadi ke arah keganasan kayak gitu misalnya gitu kan, itu boleh kita coba untuk melakukan tindakan bronkoskopi gitu. Seperti itu sih. Oke, baik. Nah, bagi wanita-wanita di sini, para ibu-ibu, para kartini-kartini atau misalnya kartono-kartono suami-suaminya atau saudaranya juga yang laki-laki, nah kita Rumah Sakit Permata Cibubur punya paket screening paru. Jadi di sini kita ada konsultasi dokter spesialis paru, pemeriksaan MSCT thorax low dose, dan juga sudah termasuk biaya administrasi. Nah, nanti boleh menghubungi ke nomor telepon Permata yaitu 0811 880 dan juga 835. Kemudian tadi terkait pemeriksaan spirometri ya dok ya. Di Permata Cibubur kita juga bisa melakukan pemeriksaan spirometri. Biayanya juga cukup murah, di sini sekitar 360.000. Jadi kalau misalnya ada sahabat Permata ingin melakukan pemeriksaan deteksi dini ataupun screening, boleh ke Rumah Sakit Permata Cibubur. Oke dok, kita mulai lagi nih, ada pertanyaan lain nih dok. Kira-kira kalau misalnya ada teman-teman wanita kita nih dok, atau diri kita yang sudah terkena penyakit paru, misalnya kita sudah terkena TBC cukup lama, sudah pengobatan, kan pasti fungsi parunya sudah tidak sebaik dulu ya dok ya. Bagaimana cara memaksimalkan fungsi paru yang sudah turun gitu agar bisa seperti sedia kala gitu, bisa lari juga kayak dulu, nggak ngos-ngosan dan lain-lain, itu gimana sih dok? Paru itu kalau dia udah rusak pasti fungsinya berkurang. Tapi kelebihan paru lagi adalah ada kompensasi dari paru yang sehat, dia bisa mengambil alih kekurangan itu. Caranya dengan apa? Fisioterapi. Fisioterapi dada fisioterapi, ya. Fisioterapi itu nanti macam-macam, tergantung kebutuhannya gimana gitu kan. Biasanya pada pasien-pasien yang TB berat, ada PPOK, atau misalnya habis tindakan pembedahan yang diambil dari parunya, itu kita biasa sarankan untuk fisioterapi. Tujuannya untuk apa? Paru yang tersiksa bisa mengambil alih fungsi dari paru yang sudah rusak itu. Di kecukupan tubuh untuk membutuhkan oksigen itu bisa ditangani gitu. Kita nggak akan merasa kekurangan. Tapi memang itu tidak langsung 1 hari 2 hari fisioterapi, enggak. Itu biasanya butuh proses. Karena tadi kan tubuh itu butuh adaptasi. Kayak gitu. Kalau misalnya dia tidak sempat ke fisioterapi gitu, ingin coba di rumah, hal apa saja sih dok yang bisa dilakukan di rumah agar bisa memaksimalkan fungsi paru kembali? Ya, biasanya kalau saya suka nyaranin, pertama tuh kalau untuk pasien PPOK, tiup-tiup balon. Latihan tiup-tiup balon. Tiup balon, terus datanya dikasih botol atau gelas yang isi air, ditiup-tiup sampai gelembung bubble-nya tuh keluar gitu kan. Atau kadang bisa bilang
berenang. Itu juga bisa kan, kita menggerakkan dada dan mengatur pola nafas kayak gitu kan. Kemudian ada gerakan-gerakan untuk mengembangkan otot dada. Itu biasanya saya suka ajarin untuk pasien-pasien yang memang membutuhkan latihan di rumah kalau dia belum bisa fisioterapi kayak gitu. Oke, itu bermanfaat ya untuk memaksimalkan fungsi paru. Oke, nah kemudian nih dok, terakhir ya dok ya, kira-kira apa pesan dari dokter Sinta nih dok untuk wanita-wanita di sini, para kartini-kartini muda, kartini zaman now untuk menjaga kesehatan parunya sebelum kita tutup podcast hari ini? Oke, sebenarnya sih simple ya. Pertama itu yang penting ada jauhi asap. Jauhi asap, oke. Ya, asap apapun itu. Memang paling sulit itu adalah menasihati pasangan sendiri. Nah, benar tuh. Ya, tapi ya itu tadi kan, kalau kita sama-sama coba terus belajar, terus sekarang ada internet ya, cari aja semua apapun tentang ruginya asap, itu pasti kita pelan-pelan akan terbuka. Tuh, pertama memang jauhi asap dan polusi. Jauhi asap dan polusi, kemudian? Oke. Kemudian tingkatkan imunitas. Tingkatkan imunitas. Tuh, dengan apa? Ya tadi istirahat yang cukup, makan yang bergizi, olahraga kayak gitu. Karena dengan imunitas yang bagus, kita pasti bisa melawan semua penyakit. Dan yang penting adalah psikologis kita harus sehat. Oke, mentalnya juga harus sehat ya. Karena kalau kita sedih, kita depresi itu imunitas nggak akan terbangun. Itu yang ada malah gampang untuk terserang penyakit yang lainnya. Oke. Gitu. Terus kemudian yang terakhir ketiga adalah yaitu tadi screening dan deteksi dini. Screening dan deteksi dini. Jadi selain menjaga kondisi fisik, kondisi jiwa raga, kemudian kita juga jangan lupa untuk deteksi dini ataupun misalnya screening gitu. Sehingga dengan demikian kita bisa menjadi kartini-kartini modern, yaitu wanita-wanita yang sadar akan kesehatannya dan juga mau memeriksakan dirinya lebih dini ya dok ya. Oke, cukup sekian podcast hari ini. Bagi sahabat Permata yang punya keluhan, bisa datang ke Rumah Sakit Permata Cibubur atau menghubungi 0811-880-835 karena Dokter Sinta praktek di sini hari Senin dan Rabu ya dok, pukul 7 sampai jam 9 malam. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.